7 hal penting yang harus diperhatikan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini tanggal 26. Berarti suami aku kemarin sudah gajian. Karena suami aku ini termasuk pegawai, maka dia mendapatkan gaji setiap tanggal 25 setiap bulannya. Nah, berarti pada tanggal 26 seperti sekarang ini, saatnya aku mengatur keuangan untuk bulan berikutnya. Setuju nggak sih teman-teman kalau mengatur keuangan keluarga itu merupakan hal terpenting dalam keluarga yang bisa menentukan kerukunan atau keharmonisan rumah tangga. Nah, pada saat akan melakukan budgeting bulanan, maka yang biasanya aku siapkan ya, uang gaji dari suami, kemudian buku pengeluaran, buku budgeting, buku pengeluaran keuangan aku ini meskipun sudah jelek ya. Kemudian aku juga siapin dompet sinking fund. Kemudian aku juga bawa ini sisa kembalian ya selama 1 bulan. Jika berbicara soal rumah tangga, pastinya tak bisa lepas dari persoalan keuangan. Sebab mengatur keuangan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Tentunya perlu cara tersendiri untuk mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Selain itu, banyak pula faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga. Mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, hingga keinginan atau konsumsi yang sifatnya tambahan atau hiburan. Pasalnya, mengatur keuangan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja, entah suami atau istri, sama-sama mempunyai peranan yang cukup krusial dalam mengatur keuangan rumah tangga. Besar kecilnya gaji kerap kali berpengaruh terhadap cara mengatur keuangan rumah tangga. Tak jarang bisa terhindari dari kondisi defisit keuangan, apalagi jika pendapatan suami ataupun istri masuk fixed income alias gaji bulanan yang tetap dengan kebutuhan hidup yang seringkali naik turun. Bagi mereka yang memiliki gaji kecil tentunya akan kesulitan menyimpan uang untuk beberapa hal, antara lain dana darurat, biaya kuliah, dana pensiun, membeli mobil, dan lain sebagainya. Tak heran sampai ada yang kehabisan uang di pertengahan bulan. Hal itu mungkin saja bisa terjadi. Penyebabnya, suami ataupun istri tak bisa mengatur gaji bulanan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga. Sebetulnya menurut aku sih nggak terlalu rumit ya dalam mengatur keuangan keluarga. Yang penting hanya 2 hal yang harus aku perhatiin, yaitu pendapatan keluarga atau gaji suami, baik itu gaji tetap atau dari yang lain-lainnya. Dan yang kedua adalah pengeluaran. Rumus yang pastinya adalah pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan. Nah, jika itu bisa Anda atur, maka kesananya akan aman. Hidup Anda akan aman, akan tentram, tidak punya utang, tidak ditagih-tagih orang, dan lain-lain. Nah, terus ada pertanyaan, gimana kalau gajinya kecil sedangkan pengeluaran banyak? Tidak ada istilah itu. Kalau kita memang orang yang beriman dan kita pengen hidup kita tenang. Jadi pengeluaran itu harus disesuaikan dengan pendapatan. Kalau pendapatannya gede, ya wajarlah kalau kita pengen mobil, pengen rumah besar, atau punya keinginan yang macam-macam ya, berlibur ke luar negeri, berlibur keluar pulau, keluar provinsi, dan lain-lain, itu wajar saja. Tapi bagaimana kalau pendapatan kita kecil? Ya kita harus menyesuaikan. Saya juga sadar diri, karena saya juga pendapatan suami mulai dari kecil banget, mungkin di bawah UMR, sampai sekarang bisa berlipat-lipat dari UMR. Dan harus diingat ya teman-teman bahwa pengeluaran tiap keluarga, tiap rumah tangga itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Mulai dari gaji beda, jumlah keluarga beda, kebutuhan masing-masing keluarga beda, kebutuhan anak masing-masing berbeda. Meskipun sama-sama gajinya sama, itu nggak bisa dibedakan. Karena tiap orang kan punya keluarga dengan keunikannya tersendiri. Meskipun gajinya sama, kemudian keluarga yang sama, misalnya anaknya 2 sama-sama, kita lihat lagi. Mungkin yang satu anaknya yang masih kecil, yang kedua anaknya sudah besar-besar. Jadi pengeluaran atau kebutuhan biayanya juga tentu kan berbeda sekali. Jadi ingat, jangan pernah coba-coba kita menyamakan dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Maksudnya dalam segi keuangan ya. Kalau dalam hal-hal positifnya boleh diambil, tapi nggak semua harus diambil, termasuk yang hedon-hedonannya itu ya, terutama gaya hedonnya. Nah, berikut ini aku akan berbagi atau akan share sedikit pengalaman aku tentang bagaimana mengelola keuangan. Ada 7 hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Yang pertama, penting banget adalah
hitung semua pemasukan. Hitung semua pemasukan baik suami maupun istri, dan baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Nah, yang tetap sudah pasti kita hitung. Yang tidak tetap ini kita ambil aja terendah yang pasti akan kita dapatkan. Hal ini penting dilakukan agar kamu dan pasangan bisa mengalokasikan penghasilan yang dimiliki ke kebutuhan harus dipenuhi. Perlu diingat bahwa yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Dan menghitung seluruh pemasukan, mengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah buat anggaran pengeluaran yang rinci. Boros terhadap keuangan rumah tangga cenderung terjadi ketika menggunakan uang untuk mengikuti keinginan, padahal keinginan belum tentu menjadi kebutuhanmu dan pasangan. Cara terbaik untuk menggunakan pendapatan yang kecil adalah membuat rencana bulanan dengan menggunakan aturan yang tertulis secara rinci. Ya, namun jangan menggunakan uang melebihi anggaran yang telah disusun. Kemudian yang ketiga adalah tentukan prioritas. Buatlah daftar pengeluaran prioritas. Pengeluaran rumah tangga yang masuk dalam daftar prioritas diantaranya adalah biaya makan sehari-hari atau belanja dapur. Nah, ini kalau untuk yang satu dan kedua biasanya aku disatukan, yaitu ke daftar makan. Kemudian tagihan listrik dan air, transportasi, pendidikan anak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah siapkan pos keuangan dana darurat. Jadi tentukan tetap harus ada dana darurat atau mungkin bisa juga disebut dengan biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini bisa aja karena ada undangan, kemudian ada sedekah tiba-tiba, atau ada keperluan mendadak, atau ada iuran di kantor, dan lain-lain. Sedangkan untuk kesehatan, karena aku itu termasuk ke dalam pegawai negeri, jadi semua kesehatan ditanggung oleh kantor suami. Yang kelima adalah rasio hutang. Diupayakan sebaik mungkin tidak mempunyai hutang, dan saya tidak membiasakan hutang. Kecuali memang kebutuhan perlu banget, misalnya untuk biaya pernikahan anak, atau beli rumah, atau beli mobil, dan itu juga rasionya harus kita jaga di bawah 30%. Ini maksimal 30% ya, biaya teraman untuk rasio hutang. Kemudian yang keenamnya adalah tabungan. Nah, tabungan ini bisa untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun kita belum ada rencana akan membeli sesuatu atau akan dibelanjakan apa, tabungan itu tetap wajib dialokasikan setiap bulannya. Ya, kalau bisa 10%. Kalau tidak bisa, ya seadanya. Sekecil apapun gaji, teman-teman, tolong diusahakan untuk bisa nabung. Bisa aja hanya 1.000 sehari, 2.000 per hari, tapi harus dibiasakan. Udah biasa, nanti jadi habit. Kita nggak bisa lepas dari itu. Dan nanti ke depannya kamu akan menikmati hasilnya. Kemudian yang ketujuh, ya, di zaman sekarang itu pasti yang namanya kartu kredit itu akan mudah didapatkan. Kalau dulu kan mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan kartu kredit atau mengakses kartu kredit. Kalau sekarang kartu kredit itu diobral murah meriah oleh para bank ke masyarakat umum. Kita bisa menjumpainya di pasar, di mal, dan lain-lain dengan syarat yang mudah. Sebetulnya bukan karena kebaikan dari hati para banker itu, mungkin ada baiknya ya membantu pada saat kita kesulitan. Tapi terakhirnya kalau kita tidak disiplin, tidak komitmen, maka itu akan menjerat kita. Jadi sebaiknya dihindari penggunaan kartu kredit, kecuali memang betul-betul diperlukan dan kita sanggup membayarnya dan kita bisa konsisten. Jadi ini mungkin sama dengan nomor 5, kalau tidak perlu diabaikan. Nah, ini baru basicnya dulu ya teman-teman. Baru basicnya dulu, teorinya dulu, baru nanti setelah itu kita akan masuk ke sinking fund, kemudian membuat rincian pengeluaran setiap bulan. Baru nanti kita ngebahas tentang tabungan, investasi, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.